Jumpa lagi di channel HND Garage yang akan membahas masalah motor-motor matic atau motor-motor pokoknya mesinis, agar kalian lebih pintar lagi, lebih waspada lagi dalam melakukan perawatan motor dan perbaikan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah hal yang gak boleh kalian lakukan saat servis. Berlaku untuk para pemula, baik yang masih belajar ataupun orang awam, apalagi mekanik, wajib menghindari 4 hal berikut ini. Pertama, membuka baut pada saat mesin masih panas. Monyong-monyong panas. Oh iya ya, katanya HND nunggu dingin. Tak tinggal ngopi sih ngono. Oke, ngopi sih wis. Ben adem. Waktu kalian datang ke bengkel, terus kalian menghadapi antrian yang begitu banyak, ya jangan banyak-banyak banget, yang wajar lah. Ya kalian harus bersyukur di situ. Ya apapun yang kalian terima di situ harus disyukuri, karena pasti ada hal positifnya. Positifnya apa? Kalian bisa nungguin mesinnya sampai dingin. Ya bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerumpi, bisa sambil lihat sosmed. Pokoknya intinya kalian antri biar mesinnya dingin dulu. Ya minimal sampai mesinnya agak hangat lah. Kalau dipegang itu nggak sampai melepuhkan tangan, nggak sampai bikin tangan kepanasan. Jadi dipegang hangat berarti mesin sudah layak buat disentuh-sentuh. Yang rawan biasanya di daerah busi atau bagian baut tap dan baut mesin lain. Yang kedua, ngetes motor injeksi, ngetes di bagian busi. Jadi terkhusus untuk motor injeksi, saat kalian mau ngetes businya ini, itu harus ada busi yang nancep di bagian situ, supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti motor kebakar. Masukkan untuk ngetes businya, terus sentuhkan ke sini dan hidupkan. Nanti kalian bisa ngecek businya hidup atau mati tanpa ada kesalahan atau kebakaran. Jadi begitu cara yang benar ngetes busi. Ada busi yang nempel, terus ada busi yang dites. Itu kadang mekanik lupa pas ngetes busi, lubang busi pada motor gak ditutup dengan busi bekas. Alhasil kalau ngetes busi waktu lubang belum ditutup, resiko kebakaran. Soalnya saya pernah mengalaminya waktu dulu belajar motor injeksi. Ngetes busi tanpa menutup lubang busi pada mesin, alhasil injektor nyemprot keluar lewat lubang busi dan busi dites di sekitaran mesin langsung nyau. Bingung, siram banyu konslet, yang jelas bikin panik. Nah kalau udah panik bikin malu, kalau udah malu jenenge bengkelnya elek, ya parah-parah motornya rusak, malah gosong karena kebakaran. Ya nggak gosong semua, tapi setidaknya di situ ada keteledoran. Nomor 3, nyukit body pakai obeng, pakai besi. Kan sekarang tuh banyak tuh ya motor dari plastik semua kan, rata-rata dari entah tuh dari plastik timba atau apa, yang jelas semuanya sekarang motor tuh full plastik. Gak cuma motor, mobil sekarang tuh entah kenapa semuanya plastik. Kenapa gak ada yang logam gitu ya? Apa katanya ada yang bilang sih kalau nabrak tuh biar meredam gitu ya. Tapi kan dompetnya nggak bisa diredam. Jebol dompetnya kalau udah tabrakan pasti pecah. Gak bisa dikenteng, gak bisa diketok magic. Ya bisa dijahit atau disulam. Tapi kan iya namanya plastik lah. Ya gitulah. Kalau nemuin motor sudah full plastik kayak zaman sekarang ini, kalian wajib pakai alat khusus cungkit body. Contohnya ini. Kalau kalian nyungkit body itu harus pakai ini, biar pedamu selamat. Mantap. Dari kedua alat ini semuanya dari plastik. Jadi plastik ketemu plastik, ya mereka nggak mungkin egois lah. Jadi sama-sama plastik kan, jadi nggak mungkin rusak. Kecuali cukit sama obeng atau dicukit sama apalagi sama linggis, sama cangkul, sama pokoknya jangan plastik ketemu besi. Soalnya yang kalah nanti plastiknya. Pernah kalian nemuin mekanik melakukan hal itu dan bikin kalian nelongso, sakit hati,
tuku sepeda larang-larang, beli motor mahal-mahal, dicoket, patah, benggang, mentang, suwe, pengen ngaploki tapi ya apa wis kadung kejadian. Ya kalau mekaniknya ini murah ini loh, ini beli ini mungkin sekitar 12.000 sampai 20.000. Kalau mekanik nggak punya, kalian bawa sendiri, kasihkan ke mekaniknya. Mas, mas, gawe iki mas, pocong obeng. Lagi obeng, cuk itu nuntune sampean dhewe, ben cepot protol. Cuk pedaku tuku larang, cuk itu pecah ini. Gitu. Jadi kalian lebih kritis lagi. Atau kalian mau buka sendiri di rumah minimal punya kayak inilah. Sekarang itu soalnya motor premium sudah full plastik. Jadi kalau kalian tidak mempunyai alat ini, rawan botol, rawan pecah. Oke, next. Yang terakhir, yang keempat, pernah nggak kalian habis servis motor kalian di blayer gas mentok sampai bikin kuping berbeken, bikin hati khawatir? Gak boleh. Yang bener kayak gini. Ya mungkin kalian kalau yang awam sih biasa aja ya, digeber-geber, apalagi yang geber-geber anak magang, masih baru belajar. Padahal motornya gak ada keluhan apa, ujung-ujungnya ditarik-tarik digeber-geber. Itu saya sering banget ngeliatnya. Apa sih yang mereka cari dengan digeber-geber? Ya bener, pertama itu biar kotoran keluar dari knalpot, masuk akal. Tapi kalau motor baru kan masih minim kotoran. Asal kalian tahu, geber motor nggak boleh lebih dari 2 detik. Maksudnya geber mentok itu nggak boleh sampai lebih dari 2 detik. Maksimal 1 detik. Kalau lebih dari 2 detik, mesin mencapai limit. Pernah dengar geber sampai bunyinya wes tak praktek langsung nih guys, ben kalian tuh paham. Nah itu sebenarnya nggak disarankan, soalnya insinyur motor itu sudah mempersiapkan limit supaya motor aman. Nah kalau limitnya tuh digeber-geber terus, pas jebol merotol, mari servis malah pedai benggang kabeh, malah kocak kabeh. Soalnya kenapa? Kalau digeber mentok, berarti ECU atau CDI itu dipaksa bekerja keras, berputar lebih kenceng dari biasanya, atau mungkin bahkan lebih sibuk dari biasanya. Biasanya cuma ngatur RPM, akhirnya dia ngatur mutus arus. Kan makanya di situ kalau pas geber, kalau udah pas limit, ada suara ngeng gitu. Jadi mau tinggi itu diputus, mau tinggi lagi diputus lagi, akhirnya naik turun. Dan itu nggak disarankan. Dan efeknya, mesin akan mengalami kausan lebih cepat. Lek blayer ku biasa jadi 1 detik itu masih wajar. Tapi kalau sampai wes pengak. Oke, guys. Greget itu lihat kenapa motor bagus. Kan nanti kalau turun mesin, kalau saya pernah ada orang naik motor, ini kebetulan motornya CB 150 pertama. Di depan bengkel blayer. Tahu klep CB pertama itu kecil banget, lebih kecil dari motor Supra, dari motor Beat. Oh kecil banget guys, kalian bisa browsing. Klepnya itu kecil banget. Itu digeber-geber, entah kenapa yang merasukinya. Digeber-geber, setelah digeber, pompes. Itu dalam hati saya akhirnya belok ke bengkelku. Aku mau beli sarapan dulu. Akhirnya belok ke bengkel saya. Pas saya cek, mas, klepe bengkok mas, klepe ucul. Ya apa ini, modul mesin mas ya? Oh mas, padahal aku cuma mas ya, cuma geber-geber, beno ya iseng sih aslinya. Mas sampean iseng mas. Ini modul mesin, ya alhamdulillah, dalam hati, alhamdulillah ada garapan. Ya gara-gara orang, apa ngomong wong pinter deh ya, orang, gak usah ngomong kasar deh. Jelas perlakuan gak penting kayak gitu bikin motormu jadi rusak. Oh iya, ada yang lupa. Sebenarnya ini sadar nggak sadar sih, pernah nggak kalian lihat mekanik waktu nyervis bercanda, bergurau, guyu-guyu, ngerumpi? Itu bisa membuat pekerjaan mereka nggak fokus dan akhirnya pekerjaannya minus. Nggak jarang dari mereka lupa nyeretin baut tap oli, lupa bautnya kurang 1, bautnya lebih, sembarang guys pokoknya. Lupa nyunte oli, olinya lupa nggak dipasang, olinya dipasang 2 liter, karena mereka nggak komunikasinya kurang bagus.
Karena guyon itu tadi. Ya sebenarnya bukan guyon aja. Kadang kalian servis pas servis sendiri di rumah atau mekanik yang baru belajar, pas nyervis itu mikiri sembarang. Mikiri cocote tonggo, mikiri utang, mikiri mantan, singgarai garapanmu gak 100%. Intinya gak fokus. Soalnya kalau mesin salah sedikit saja, efeknya bisa kemana-mana. Bener apa enggak? Bau tap lupa gak dipasang, olinya ceblok mendalan, rompal mesinnya, nyotok, modul mesin, oli harganya 50.000, batine 5.000, atau keuntungannya cuma 5.000. Tapi resikonya bisa turun mesin minimal 500.000. Dari 5.000 keuntungan, kerugian 500.000, gak worth it. Ya, melas jadinya. Keuntungan gak seberapa, tapi kerugian luar biasa. Kalau udah gitu, sing rugi sopo? Sing rugi mekanik, konsumennya rugi, kabeh rugi. Betul tidak? Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Mungkin bisa jadi renungan buat kalian yang ingin melakukan servis pada motor kalian, baik servis sendiri ataupun di servisnya mekanik, biar kalian bisa waspada dan lebih pintar. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini terus berkembang dan upload tiap hari biar kalian bisa belajar tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.